Pernah nggak sih ngerasa kalau usaha finansial kita itu kayaknya gitu-gitu aja? Kita udah nabung ya kan, sedikit-sedikit udah coba investasi hati-hati banget, tapi kok rasanya kemajuannya lambat banget ya? Nah, kenapa justru hasil yang paling gede itu seringnya datang dari hal-hal yang awalnya kelihatan sepele atau bahkan ngebosenin? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini, yang idenya diambil dari bab 4 buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Oke, coba lihat angka ini. 81,5 miliar dolar. Wow, angka yang gede banget kan? Tapi ini angka apa ya sebenarnya? Apa maksudnya? Nah, ini dia jawabannya. Angka sebesar itu adalah jumlah kekayaan yang didapat Warren Buffett setelah ulang tahunnya yang ke-65. Bayangin, sebagian besar hartanya justru datang pas beliau udah masuk usia senja. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, gimana ceritanya kok bisa hampir semua kekayaan seseorang itu baru muncul di masa tua? Sebenarnya, ada kekuatan tersembunyi apa sih di balik ini semua? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, untuk benar-benar ngerti teka-teki finansial ini, kita perlu jalan memutar sedikit ke tempat yang mungkin nggak kita duga. Kita bakal lihat sejarah planet kita. Yap, beneran. Karena, percaya nggak percaya, petunjuk buat memahami kekayaan itu ternyata tersembunyi di dalam lapisan es purba. Coba kita mundur jauh, ribuan tahun ke belakang, planet kita ini kan pernah ngalamin beberapa zaman es ya. Siklus di mana bumi membeku terus mencair lagi, luar biasa banget. Tapi penyebabnya itu ternyata bukan seperti yang kita kira loh. Kalau dipikir-pikir, logikanya kan zaman es itu pasti gara-gara musim dingin yang super duper dingin, ya kan? Ternyata salah. Para ilmuwan justru nemuin penyebabnya itu sesuatu yang jauh lebih tenang dan gak disangka-sangka, yaitu musim panas yang suhunya cuma sedikit lebih sejuk dari biasanya. Gara-gara itu, salju dari musim dingin sebelumnya jadi nggak sempat meleleh semua. Prosesnya itu dimulai dari hal yang kecil banget, cuma sedikit sisa salju yang nggak mencair. Nah, lapisan tipis ini jadi kayak fondasi, bikin salju yang baru jadi lebih gampang nempel. Terus karena permukaannya makin putih, makin banyak sinar matahari yang dipantulkan. Akibatnya area itu jadi lebih dingin. Kalau lebih dingin, ya makin banyak lagi salju yang bisa bertahan di musim panas berikutnya. Siklus ini keulang terus-menerus, dan dari sesuatu yang kelihatan sepele, lama-lama seluruh benua ketutup es. Jadi pelajaran penting dari zaman es ini apa? Ternyata kita nggak butuh kekuatan yang dahsyat untuk menciptakan hasil yang dahsyat. Seringkali hasil luar biasa itu justru lahir dari sesuatu yang kecil yang dibiarin tumbuh terus-menerus dalam waktu yang super lama. Dan konsep ini nih berlaku persis di dunia keuangan. Tapi, kenapa ya konsep ini, kekuatan di balik zaman es dan kekayaan, rasanya kok susah banget kita pahami? Jawabannya simpel, karena otak kita emang nggak dirancang secara alami untuk mikir kayak gitu. Secara alami, otak kita itu mikirnya lurus-lurus aja, atau linier. Kita gampang banget ngerti penjumlahan. Misalnya, kalau saya minta kamu nambahin 8, tambah 8, tambah 8, dan seterusnya. Gampang kan dihitung di kepala? Hasilnya bisa ditebak dan masuk akal. Padahal, pertumbuhan yang sesungguhnya yang bisa mengubah keadaan itu nggak bekerja kayak gitu. Cara kerjanya itu lebih mirip perkalian, 8 kali 8 kali 8. Setiap hasil jadi bahan bakar buat pertumbuhan selanjutnya. Dan tahu-tahu, angkanya jadi gede banget, sampai rasanya nggak masuk akal. Nah, kekuatan inilah yang kita sebut compounding atau efek penggandaan. Konsepnya persis sama kayak zaman es tadi. Sedikit salju jadi bahan bakar buat salju yang lebih banyak. Kalau dalam keuangan, artinya keuntungan kecil dari investasi kita mulai menghasilkan keuntungannya sendiri. Jadi, untung di atas untung. Oke, sekarang kita udah punya bekal pemahaman soal compounding ini. Yuk, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita soal Warren Buffett. Rahasianya mulai kelihatan nih. Biar makin kebayang pentingnya waktu, coba kita bandingin Buffett sama investor jenius lain, namanya Jim Simons. Simons ini jago banget matematika. Imbal hasil rata-rata per tahunnya itu bisa 66%. Gila kan? 3 kali lipatnya Buffett. Tapi, kenapa Buffett yang jauh lebih kaya? Nah, jawabannya ada di baris kedua, waktu. Simons itu baru bener-bener mulai di usia 50-an. Sementara Buffett udah mulai investasi dari dia masih anak-anak. Jadi, intinya gini. Walaupun Buffett itu investor yang hebat banget, keajaiban yang sebenarnya, rahasia kekayaannya yang luar biasa itu adalah waktu. Berapa lama dia membiarkan uangnya bekerja untuk dia. Dalam hal ini, ketahanan ternyata bisa ngalahin kecemerlangan. Oke, ini semua kan cerita tentang orang-orang hebat ya. Terus, apa artinya buat kita?
Buat saya, buat kamu, gimana caranya kita bisa nerapin ide besar ini? Nah, kabar baiknya, pelajaran ini justru sangat memotivasi buat kita semua. Pelajaran pertama, jangan pernah remehkan awalan yang kecil. Ingatkan lapisan salju tipis yang memulai zaman es? Nah, sedikit uang yang kita sisihkan hari ini punya potensi yang sama luar biasanya kalau kita kasih waktu. Yang paling penting itu bukan seberapa besar kita mulai, tapi bahwa kita mulai. Yang kedua, soal konsistensi. Kekuatan compounding itu bakal rusak setiap kali kita berhenti di tengah jalan. Jadi kuncinya itu bukan bikin keputusan investasi yang super jenius, tapi konsisten. Konsisten nabung, konsisten investasi, dan biarin aja uang itu tumbuh tanpa diganggu dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, yuk kita coba lihat, kesabaran itu bukan sebagai gak ngapa-ngapain, tapi justru sebagai tindakan yang paling ampuh. Tugas kita itu cuma satu, konsisten. Biarkan waktu yang ngerjain bagian beratnya, yaitu menumbuhkan semuanya jadi hasil yang luar biasa. Saya mau tutup pembahasan kita dengan sebuah kutipan yang bagus banget. Hasil besar itu jarang datang dari momen-momen yang besar. Hasil besar datang dari tindakan-tindakan kecil yang diulang terus-menerus untuk waktu yang sangat-sangat lama. Jadi, ya, kekuatan compounding ini memang kekuatan yang tenang dan sabar. Ini bukan soal jadi kaya dalam semalam. Ini soal hal-hal kecil yang konsisten kita lakukan, yang seiring waktu numpuk jadi sesuatu yang mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, hargai setiap langkah kecil dalam perjalanan finansial kita ya.